Amin. Amin. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Wilson Ritonang yang sudah membawakan materi yang begitu luar biasa mengenai charismatic movement. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu pemahaman baru apa yang terjadi pada akhir zaman ini mengenai charismatic movement. Baik, pada saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya, dan juga mungkin nanti ada dari anggota-anggota jemaat yang akan bertanya. Saya akan membacakan dulu pendeta di bagian chat. Ini ada pertanyaan pertama ini tadi. Jadi pertanyaannya, bagaimana pembuktiannya ketika kita membacakan Alkitab kita sendiri tidak salah mengerti konteks dari ayat atau topik yang kita bacakan itu, sehingga ketika kita share ke orang lain itu tidak salah? Oke. Mungkin boleh langsung dijawab, pendeta. Iya, terima kasih ya. Ini menarik pertanyaannya. Bagaimana dari Ayu ya, pembuktiannya ketika kita membacakan Alkitab kita sendiri tidak salah mengerti konteks dari ayat atau topik yang kita bacaan itu, sehingga kita share ke orang yang tidak salah. Ini menarik. Saya mau juga mengatakan seperti ini. Banyak sekali usaha-usaha di gereja Advent Masyarakat ke-7 yang mengatakan kita bilang itu Bible study. Tapi ternyata bukan Bible study, saudara. Pelajaran kuartal kita kemarin membuka mata kita. Apa arti Bible study? Bible study itu ada elemennya. Bible study itu ada aspek-aspek yang harus kita lewati baru kita namakan itu Bible study. Mungkin lebih ke arah Bible exposition. Eksposisi Alkitab. Artinya kita membiarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri, menjelaskan firman Tuhan itu sendiri. Tapi yang kita sekarang, yang lebih sering kita tangkap akhir-akhir ini adalah kita baca Alkitab itu lebih seperti detailer dengan kenyamanan kita. Jadi kita bukan cari iman, tapi cari aman. Jadi kita yang penting, oh pendeta saya Bible study, saya dapat firman Tuhan, saya diberkati, oh amin pendeta, saya akan bagikan. Tapi kita sebenarnya sukanya shortcut. Kalau dulu saya masih ingat waktu saya masih SD, guru saya bilang kalau kerjain matematika itu meskipun kamu bisa dapat jawaban yang sama dengan cara pendek, selalu lewat cara panjang. Jadi kalau saya mau mengajak teman-teman ketika mereka membaca Alkitab pakai cara panjang, jangan pakai cara pendek. Meskipun ada pikir, kita sering dengar orang bilang, saya tahunya pendeta itu. Kalau kebantingan mereka itu tentang inilah. Ini banyak sekali orang-orang yang berpikir punya pengetahuan tapi sudah sudah mulai kurang pengetahuannya karena dia hanya memakai pengetahuan yang dulu. Saya secara pribadi juga saya punya komitmen. Saya tidak mau mengkhotbahkan khotbah yang saya sudah khotbah sebelumnya. Kalau saya tarik ke belakang pengalaman saya masih muda ini dan pengalaman dalam menjadi pelayan Tuhan 10 tahun, saya bisa katakan bahwa khotbah yang saya recycle ulang ya, seperti di warteg, khotbah yang di recycle itu kurang dari 5%. Dan saya setiap kali saya khotbah, saya recycle di bawah 5% itu, saya selalu merasa bersalah. Karena saya bilang saya nggak punya waktu lagi. Tapi maksud saya seperti ini, saya tidak mau belajar Alkitab dengan pengalaman saya kemarin. Jadi kepada teman-teman untuk membuat pembuktian apa yang kita baca itu benar tidak, kita ulang lagi, baca lagi. Masalahnya kalau kita udah dengar pendeta, ini tentang kasih lagi. Wah, kalau tentang kasih gue udah tahu deh. Tentang Yunus, apa sih gara-gara Yunus tentang jadi gue udah tahu. Coba saya kasih contoh. Ini baca renungan saya tentang Yunus akhir-akhir nih. Saya mau kasih contoh. Kalau kita baca cerita Yunus, apa yang biasa kita ingat? Yang kita biasa ingat adalah, ada ikan besarnya. Itu bukan ikan paus ya, saudara, ikan besar. Oke, mungkin breed-nya mungkin sama kayak ikan paus, tapi mungkin bukan namanya bukan ikan paus. Ya. Tapi ada ikan paus. Orang itu di sisi kalau bicara mengenai Yunus itu kita bicara mengenai dia itu nanti mengutuk pohon ara atau nanti dia itu menyesal. Jadi yang lucunya buku Yunus ini bukan mengenai pekabarannya tapi mengenai orangnya. Oke.
Tapi kalau Anda baca lagi, saya baru baca lagi kitab Yunus. Dan setelah saya baca lagi, ternyata luar biasa. Firman Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Inilah tadi dibilang dalam 2 Tesalonika, atau Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang benar itu, yang lebih baik perilakunya itu karena pembelajaran akan Alkitab. Ternyata waktu saya baca lagi kitab Yunus, khususnya di pasal 1, saya melihat, oh iya, kalau Anda baca baik-baik, Yunus itu kan cuma dikit ya pasalnya. Bangsa yang ditargetkan adalah bangsa Niniwe, betul. Ya kan? Nah, bangsa Niniwe ini tidak dikasih tahu sifatnya seperti apa. Yunus lari dari orang-orang kafir, tapi malah masuk ke kumpulan orang kafir. Yang tadinya Yunus nggak diajar oleh kekafiran oleh bangsa Niniwe, malah Yunus diajarkan dengan kekafiran oleh orang-orang nelayan. Orang-orang nelayan itu yang dari kafir lebih rohani, lebih religius daripada Petrus. Karena Petrus tidur, karena Yunus tidur. Seperti mungkin dia pikir seperti Yesus juga tidur. Jadi maksud saya seperti ini. Saya baru mencoba mengerti itu setelah belajar lagi dan belajar lagi. Melalui cara panjang tadi. Cara panjang itu ialah dari segi sejarah, dari segi sastra, dari segi teologi, dari segi pendalaman Alkitabnya. Baru aplikasi. Tapi seringkali kalau kita Bible study, kita hanya lebih ke teologinya. Oke, Anda betul, saya tahu Anda baca Suara Nubuatan, Anda baca, Anda baca Kerinduan Segala Zaman. Oh, pendeta kalau baca Injil yang penting bukan Kerinduan Segala Zaman. Oke. Tapi maaf, tapi saya bisa bilang seperti ini. Jangan kita pakai Ellen White juga sebagai shortcut. Ada orang hanya baca Ellen White terus dia udah tahu semua Alkitab. Ellen White sendiri tidak merasa berpikir bahwa dia adalah kesimpulan Alkitab. Tapi kita orang Advent sering mengambil tulisan Ellen White sebagai kesimpulan Alkitab. Tulisan Ellen White adalah lesser light yang membuat kita melihat signifikansi, relevansi firman Tuhan ke generasi kita, ke akhir zaman. Tapi tulisan Ellen White bukanlah seperti ensiklopedia exhaustive. Maksudnya exhaustive itu artinya menyeluruh. Ya, tapi apa yang diberitakan Ellen White adalah ajaran-ajaran yang esensial untuk gerakan kita di akhir zaman ini. Jadi kita harus baca Ellen White, supaya kita tahu apa kebenaran untuk zaman kita, the present truth. Tapi kalau kita hanya mengandalkan tulisan Ellen White, tetapi tidak membaca Alkitabnya sendiri, tidak membuka Alkitab itu sendiri, tidak melihat sejarahnya, sastranya, teologianya, aplikasinya, lalu pendalaman Alkitabnya, ya, maka kita sudah salah, sudah bakal salah kaprah ujungnya. Jadi kalau kita nggak mau salah mengerti konteks, kita betul-betul cerna itu. Kalau kita aja mengunyah aja berapa kali, saudara? 20 kali, 30 kali, atau langsung telan. Nggak mungkin langsung telan, kan? Jadi sama juga dengan firman Tuhan, kita harus kunyah dengan baik, supaya ketika kita share sama orang, kita dulu sudah diberkati, baru kita siap. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Wilson, atas keterangannya. Baik, mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ada yang mau bertanya, kami persilakan. Boleh, saya mau bertanya. Yo, silakan. Selamat sore, Pendeta. Salam kenal. Saya senang sekali dengan topik ini karena jarang sekali kita ada pendeta membahas topik yang di luar dari doktrin kita, ya, bahasa roh dan sebagainya. Dan saya rasa ini sesuatu topik yang sangat menarik karena bahasa roh ini menjadi sesuatu tantangan kita yang mau menginjil. Saya punya saudara 3 bulan jadi Kristen, jadi dari Buddha menjadi Kristen 3 bulan, dan dia bisa bahasa roh. Terus saya baru sekali ketemu dia, dia tanya saya, Koko udah berapa lama Kristen? Saya bilang saya udah 30 tahun lebih. Terus dia bilang, wah udah jago dong bahasa roh. Saya bilang saya nggak bisa bahasa roh. Terus dia lihat saya kayaknya aneh gitu. Terus langsung dia look down lah, karena wah ini bukan kelasnya saya. Jadi walaupun dia baru 3 bulan, dia merasa kelasnya lebih tinggi. Dan saya pikir orang yang paling sulit dijangkau itu adalah orang yang berbahasa roh, yang untuk dibawa ke dari tarik itu paling susah. Dan saya mendengar bahwa di Amerika itu sekarang gereja kita banyak kehilangan orang muda karena mereka merasa bahwa gereja mereka tidak mendapatkan emosi lagi. Jadi ada versus antara emosi dengan kebenaran. Kita punya kebenaran tapi nggak punya emosi di gereja.
Sementara ada orang yang gereja karismatik, mereka punya emosi tapi nggak punya kebenaran. Mungkin kurang lebih seperti apa? Menurut pendeta, benar nggak cara perbandingan seperti itu? Karena di gereja Advent itu kadang-kadang gereja-gereja tertentu yang nyanyi lagu sionya bisa panjang, lambat, sampai kita tuh sampai ngantuk begitu ya. Apakah itu yang mungkin, apakah ada cara kita untuk menaikkan emosi, ada keseimbangan antara emosi dan truth? Kemudian saya lihat di bukan hanya masuk ke gereja, hebat sekali bahwa karismatik itu bisa sampai tembus ke gereja Katolik, sampai saya pernah baca Paus Francis itu didoakan oleh pengikut-pengikutnya yang karismatik. Saya lihat juga di, apakah itu sudah masuk ke gereja kita? Saya lihat di Crosswalk waktu saya di Amerika, ternyata walaupun gereja-gereja Advent kehilangan pemuda, di situ penuh dengan pemuda. Dan saya lihat hampir seperti gereja hari Minggu yang hidup pikuk. Bagaimana kita mempertahankan pemuda kita untuk masih tetap berada di gereja kita? Itu Pacific Place. Hah? Dan yang terakhir, pertanyaan saya adalah, mengapa Alkitab menerjemahkan speak in tongue dengan bahasa roh? Padahal kalau kita lihat di terjemahan lama, itu dikatakan berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Itu terjemahan dari Alkitab terjemahan lama. Kenapa yang baru dikatakan bahasa roh? Sehingga sekarang menjadi masalah bagi kita untuk menarik mereka. Terima kasih, Pendeta. Saya melihat dari tanggapannya Bang Edi ini lebih seperti ulasan juga ya. Ini saya suka nih diskusi seperti ini, lebih konstruktif ya. Tadi menarik ya, Bang Edi bilang soal crosswalk. Di California ini saya masih baru ya. Ini saya belum akhir bulan depan saya baru setahun di sini. Jadi saya belum mau mencoba menganalisa. Saya masih di tahap assessment sekarang ya. Kalau Anda buat riset sekarang, buat riset, saya masih di tahap mengumpulkan data. Saya belum masih mau membuat evaluasi atau analisa. Ya, saya masih mencoba mengamati. Tapi tadi menarik ya, Bang Andi mention soal crosswalk, dan banyak gerakan-gerakan di gereja Advent di Amerika ini ya, yang apa namanya, yang tidak sama seperti gereja pada umumnya. Ya, tidak sama gereja pada umumnya. Bahkan kalau teman-teman lihat di institusi-institusi Advent yang besar ya, seperti di Loma Linda, di sini Loma Linda University, atau Loma Linda Hospital, atau juga Anda pergi ke Andrews University, atau ke La Sierra, lihat aja yang di gereja-gereja besar kita di Amerika ini, pasti akan ada selalu gerakan. Bahkan waktu saya masih di AUP, saya nggak tahu kalau ada beberapa alumni AUP di sini, waktu saya masih di AUP, itu ada juga gerakan-gerakan yang masuk di perbaktian renungan-renungan di asrama-asrama. Itu ada pergerakan seperti namanya, saya bisa ingat tuh, One Jesus atau Jesus Culture, jadi tentang Yesus ya. Jadi ini gerakan ini ada masuk di dalam gereja kita, dan caranya sangat halus. Gerakan karismatik ini berbeda dengan gerakan denominasi yang lain ya, seperti mungkin Saksi Yehova atau Mormon yang lebih agresif ngajak kita ya keluar, atau ngajak kita untuk ikut mereka ya, karena orang Advent juga di mata orang lain juga seperti itu, kita mau juga ngajak mereka keluar. Nah, tapi kalau gerakan karismatik enggak, mereka seperti, saya nggak mau bilang seperti virus ya, tapi maksudnya mereka itu betul-betul memasuki dan mempenetrasi sistem gereja itu sendiri. Jadinya ketika masuk ajaran itu ke sistem itu, mau nggak mau yang sudah mengikuti gerakan karismatik ini, maka merasa seperti ini. Gereja gue boring nih. Gereja Advent ini gini-gini aja nih. Masa sih kita masih nyanyi lagu-lagu himnal? Come on, guys. Waktu saya pindah melayani di Malaysia, saya ini kan gede di Jakarta ya. Gede di Jakarta. Sampai umur 14 tahun. Saya pindah ke Filipina. Saya 8 tahun di Filipina. Jadi 14 tahun, 8 tahun di Filipina, saya punya background itu lebih ke arah lagu Sion. Waktu saya pindah ke Malaysia, East Malaysia, di atasnya di Borneo, di Kalimantan, di atasnya Pontianak, 8 jam naik bus dari Pontianak ke kota namanya Kuching. Ya. Lalu saya pindah ke Thailand, saya lihat pergerakannya lebih
ke arah sebaliknya. Kalau Anda ke Malaysia sekarang, lagu-lagu Kristen yang dinyanyikan di lagu Advent itu normal, nyanyi lagu-lagu apa? Walau na 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 semua yang ini lagu apa? Jangan lelah. Itu semua itu lagu-lagu biasa, lagu-lagu hari-harian mereka. Jadi ketika saya membaur sama mereka, ketika saya datang ke lagu-lagu gereja-gereja yang di Malaysia, entah di kampung atau di kota, saya nyanyi lagu-lagu seperti itu. Karena mereka nyanyi, betapa na na na, mereka nyanyi banyak sekali, bukan hanya sinetron yang mereka ambil dari Indonesia, tapi ibadah mereka banyak sekali mencontoh orang Indonesia. Itu yang saya lihat, saya rasakan. Nah, ketika saya melihat ini, terus saya sekarang, waktu itu saya kembali ke Jakarta. Waktu saya kembali ke Jakarta, saya mencoba menganalisa, saya mencoba mengerti dunia Advent ini, at least di Asia Tenggara. Ternyata ada polarisasi. Kenapa? Karena saya bisa katakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi polarisasinya. Kita bisa bilang di Indonesia atau di Filipina yang sangat kuat gerakan Masa Advent ketujuhnya, karena ada institusi, ada tradisi yang kuat yang kita ajarkan di level gereja dan juga universitas. Ketika saya pergi ke Thailand dan Malaysia, uni mereka ini sangat unik. Beberapa negara satu uni. Indonesia, negara besar, 2 uni. Filipina, negara lebih kecil daripada Indonesia, ada 3 uni. Di Asia Tenggara, Thailand, Malaysia, Brunei, Laos, Kamboja, Vietnam, Singapura, mereka satu uni. Karena mereka terlalu beragam dan unik, jadi mereka nggak punya keseragaman. Berbeda dengan orang Sabah yang tamat dari UNAI atau dari UNCLAP. Ketika mereka pulang ke negara mereka, makanya kalau Anda pernah ke Sabah, ya teman-teman Sabah, itu khotbah mereka nggak khotbah bahasa Melayu. Saya masih ingat waktu saya berdiri khotbah, saya diminta untuk suatu saya khotbah, saya mencoba sedikit-sedikit bahasa Melayu, ya, kongsi-kongsi sedikit pakai bahasa Melayu. Tapi waktu saya khotbah, dibilang, pendeta, nggak usah bahasa Melayu, pendeta, bahasa Indonesia saja. Dan saya lihat di Malaysia, ya dari hampir 4 tahun saya di sana, saya melihat pergerakan di Malaysia Timur, khususnya di Sabah, itu sangat drastis, cepatnya luar biasa. Dan sama seperti Jakarta, orang-orang yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur adalah orang-orang pendatang, kayak kita, ya. Tapi kita sudah lahir di Jakarta, tapi kita orang pendatang aslinya. Kita bukan orang suku dari Jakarta. Ya, tapi kita bisa bilang kita orang Jakarta, karena kita sudah lahir di Jakarta. Tapi sama seperti di Kuala Lumpur, mereka juga seperti itu. Nah, yang ada di Sabah ini, atau di Malaysia Timur ini, yang terpengaruh dengan budaya Indonesia, itu mereka populasi mereka bertumbuh. Makanya saya ingat waktu saya di sana, wah mereka ngeliat orang Indonesia, wah nih ada orang Indonesia nih, karena mereka merasa kangen, ya melihat orang Indonesia semangatnya hebat. Tetapi saya mau bilang lagi sama seperti tadi Bang Edi bilang, tidak bisa dipungkiri, gereja kita juga sedang diguncang. Guncangan ini ada 2, saudara. Guncangan ini adalah guncangan dari luar dan guncangan dari dalam. Guncangan dari dalam ini ada yang kebanyakan adalah guncangan kita buat sendiri. Inilah tadi sayap yang satu lagi yang mau saya bahas sebenarnya, tapi belum di sini, tentang legalisme. Kita membawa roh harafiah, ya, roh literalisme ke peribadaan kita. Jadinya tadi seperti Bang Edi bilang, ketika kita nyanyi lagu Sion, itu yang penting duduk, lurus, tegap, gerak dikit, karismatik itu, pendeta karismatik. Ketika itu tutup mata, karismatik itu. Kita orang sebenarnya terlalu sering kayak gitu, saudara. Contoh, siapa bilang kita berdoa tuh harus, Anda tahu kenapa orang berdoa seperti ini? Orang berdoa seperti ini karena orang tradisi Katolik. Ini bukan Roman Katolik, saudara. Tradisi Katolik. Beda Katolik sama Roman Katolik, saudara ya. Sebelum Roman Katolik ada namanya Katolik. Ini adalah sebuah tradisi, saudara. Karena kalau Anda baca Alkitab, semua berdoa itu seperti ini.
Tidak ada berdoa seperti ini di Alkitab. Tidak ada dibilang di Alkitab lipat tanganmu. Yang ada angkat tanganmu. Makanya ada orang sekarang gerakan-gerakan di agama Advent yang mencoba mengembalikan lagi ke Yudaismenya. Ini juga nih agak ekstrim ya, agak radikal. Mereka mencoba menamakan Yesus itu namanya Yesus Hamasia. Ya, nggak boleh lagi bilang Yesus saja, harus Yesus Hamasia. Ini beda lagi, saudara ya. Tapi saya nggak mau membahas soal ini. Tapi yang saya mau bilang ialah kita jadi terpaku dengan tradisi. Kita terpaku dengan kita nggak berani untuk mengevaluasi lagi. Kita bilang kita progresif, tapi kita nggak berani untuk mengevaluasi tradisi kita. Jadi kalau saya bukannya malah menjawab apa yang Bang Edi bilang, saya malah mau menambahkan apa yang Bang Edi bilang. Saya mau menambahkan bahwa mari kita kembali ke roh Alkitab. Mari kita kembali ke roh suara nubuatan. Bahwa kita harus melihat bahwa semua yang kita lewat ini kita harus uji. Itu firman Tuhan katakan, ujilah semuanya. Tapi uji ini bukan artinya dengan kritis yang keluar dari batas, tapi yang konstruktif. Tujuan kita bukan mau untuk merombak Advent, bukan. Tujuan kita ialah mengembalikan, merestorasi roh kebenaran yang ada di Alkitab. Jadi mungkin saya berhenti di situ ya supaya pas, tapi itu adalah sebuah ajakan dan tantangan buat kita. Ketika kita beribadah, ya, kita harus lebih sesuai dengan Alkitab lagi. Jadi jangan kita hanya terpaku dengan tradisi sama ini. Saya ngajak kita semua, kita lihat lagi. Karena setahu saya kalau kita dibaptis, kita nggak belajar mengenai cara beribadah. Kita harus bahas ini, kita harus pelajari lagi, lebih dalam lagi. Amin. Boleh saya tambahkan ini? Pendeta. Kalau kita baca dalam buku Kemenangan Akhir, bab 27 tentang kebangunan rohani modern, saya baca begini. Kebangunan-kebangunan rohani populer sering dihasilkan oleh penarikan kepada imajinasi, oleh membangkitkan emosi, oleh memuaskan keinginan terhadap sesuatu yang baru dan mengagumkan. Dengan demikian, orang-orang yang bertobat dengan cara seperti itu tidak begitu tertarik untuk mendengarkan kebenaran Alkitab. Tidak begitu tertarik kepada kesaksian para nabi dan para rasul. Kecuali upacara keagamaan mempunyai sesuatu yang bersifat sensasi, maka hal itu tidak menarik bagi mereka. Suatu pekabaran yang tidak menarik kepada logika tidak akan mendapat respons atau sambutan. Amaran sederhana yang jelas dari firman Allah yang berhubungan langsung dengan kepentingan hidup kekal mereka tidak dihiraukan. Jadi mungkin gerakan karismatik lebih menekankan mengenai perbaktian tadi, sudah diterangkan juga. Dan gerakannya sangat cepat ke seluruh dunia. Tadi sudah dibilang 500 juta dalam 50 tahun, berarti sudah 20 kali dari gereja kita punya anggota. Kita hanya 25 jutaan. Mereka sudah 500 juta, sudah 20 kali. Tetapi penekanannya kepada kebaktian, emosi, dan sebagainya, termasuk tadi mengenai bahasa roh tadi yang dikembangkan. Nah, saya pikir kita, memang orang muda banyak jadi masalah kalau tertarik kepada gerakan ini, lebih banyak yang tertarik kepada gerakan ini ya. Tetapi kita harus kembali kepada nasihat Nyonya White tentang hal itu. Bahwa semua kebangunan rohani yang menekankan emosi, ini semua, dan tidak tertarik dengan kebenaran yang sudah jelas, sederhana dalam Alkitab, berbahaya. Itu aja tanggapannya. Terima kasih Pak Roni. Saya mau tanggapi sedikit ya. Dan saya juga mau ambil apa yang dibilang sama Rocky. Ini Rocky dari HHM ini ya, Cempaka Mas, betul ya? Iya, betul. Betul ya, oke, biar saya nggak salah ini ya. Biar nggak saya sok kenal atau sedekat ya, tapi saya konfirmasi, klarifikasi dulu. Oke. Saya suka diskusi seperti ini ya. Artinya kita saling menambahkan. Ya, jadi jangan saling mengurangi, jangan saling menghakimi, saling menambahkan. Jadi terima kasih Pak Roni dan juga Bang Edi tadi. Wah, luar biasa ini. Saya jadi lebih semangat nih. Saya udah jam 4 tapi saya makin lebih hidup nih karena saya juga belajar di sini.
itu kutipan itu sangat-sangat on point. Saya cuma mencoba untuk bukan menambahkan lagi, tapi mencoba mengambil dari sisi lain. Saya mau ambil dari apa yang kata Rocky bilang di sini. Emosi itu penting dan sangat penting dalam sebuah lagu karya seni untuk sebuah tujuan. Teman-teman, saya bukan praktisi musik, saya bukan expert musik, saya pernah belajar musik, saya pernah terekspos dengan pelatihan musik. Yang saya pelajari di musik yang sangat-sangat paralel dengan hukum alam dan juga hukum dalam pertumbuhan Kristen kita ialah ada satu hukum, maksudnya ada satu hukum ialah yang penting di musik ialah namanya hukum prinsip harmonisasi. Kalau kita bilang harmonisasi, itu artinya ada porsinya masing-masing. Bukan seimbang. Kalau Anda tahu yin yang, itu seimbang, saudara. Dunia ini harus seimbang. Baik dan jahat harus seimbang. Porsinya harus 50-50. Tapi yang mau saya tekankan sini bukanlah porsi 50-50. Tapi harmonisasi. Kalau Anda main musik, teman-teman yang bisa main musik, ya ahli musik di sini, ya ada Yola dan juga yang saya kenal, atau ada yang lain dari ahli musik. Anda bermain musik, kalau musik itu terlalu banyak nada tingginya, kurang nada rendahnya, itu tidak harmonis. Terlalu banyak minornya, ya itu lagu minor, tapi tidak seharmonis yang kita pikir, ya kan? Jadi ada porsinya masing-masingnya. Yang saya mau coba ambil dari analogi itu ialah seperti Pak Roni katakan, bahwa emosi itu ada di dalam perbaktian. Tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, itu bukan perbaktian. Ya, itu yang tadi namanya saya bilang program, perencanaan, acara. Emosi itu terlibat secara paket ketika kita beribadah. Nah, yang masalah dengan gerakan karismatik ketika ada penekanan yang sedikit berlebihan. Jadi kalau Anda contoh ya, teman-teman yang bisa main alat musik, ya contoh kayak di sini, saya punya banyak anak muda di sini, yang anak muda di gereja saya yang suka main drum. Terus saya bilang seperti ini, saya nggak bilang, oh lu main drum masuk neraka, saya nggak bilang seperti itu, saudara. Ya itu bukan orang Advent, saudara. Ya itu orang yang ngaku Advent, tapi nggak punya roh Advent atau roh Alkitab. Ya, dia main drum. Terus saya bilang seperti ini. Oh, kamu main drum ya? Oh, gimana main drum? Oke, main dulu main. Oke, saya biarkan dia main. Oke, main. Wah, oke, main. Terus waktu mereka nyanyi, saya bilang ini, kalau main band itu, kalau main ini coba kamu dengarkan baik-baik. Coba pakai kuping baik-baik. Kalau kamu main seperti itu, yang lebih kedengeran apanya? Musiknya atau kata-katanya atau liriknya atau interpretasi lagu itu atau bagaimana? Oh iya ya, kekerasan kayaknya nih. Ini ya, kekerasan alat musiknya. Jadi harus ada porsinya. Ada bagiannya tersendiri. Jadi kalau emosi itu sudah, makanya contoh kayak Hillsong ya, atau kayak Bethel Music. Kalau Anda perhatikan kayak Chris Tomlin lah, kita ambil satu nama, Chris Tomlin. Chris Tomlin ini nyanyi lagu All the Way My Savior Leads Me. Dia banyak nyanyi lagu Sion. Salah satunya adalah Tuhan Pimpin Sepanjang Jalan. Kalau Anda lihat, kalau Anda lihat polanya, mereka itu ada polanya yang menarik. Mereka akan menyanyi satu ayat, lalu diulang lagi ayat itu, ya, lalu dikasih jeda, ya. Saya nggak expert, saudara ya. Jadi saya mencoba dari pengamatan orang awam. Lalu dibangun lagi moodnya, dan akan ada namanya bridge. Semua lagu itu harus ada bridge-nya untuk transisi ke entah kunci baru atau apa, supaya lebih ke elevate mood-nya. Ya, karena kalau stay di situ aja nggak masuk. Oke, itu masih make sense kalau bilang soal ganti kunci supaya masuk lebih suasana lebih baru dan lebih fresh. Tapi kalau Anda lihat kalau contoh kayak lagu lagu Ocean, ya. Anda bingung kok pendeta tahu semua lagunya. Karena tadi saya udah bilang, saya 7 tahun di daerah Malaysia dan di Malaysia dan di Thailand. Saya juga pernah nyanyi lagu-lagu seperti itu. Dan saya ingin tahu
saya waktu nyanyi lagu itu saya nggak tahu. Sekarang saya mencoba mengevaluasi. Dan ketika nyanyi lagu itu, saya akan bilang, coba kamu dengarkan lagu Ocean. Dan kalau Anda dengarkan lagu Ocean, ketika Hillsong Ocean, itu lagu itu 7 menit. Ada yang 8 menit, ada yang 10 menit. Dan di lagu itu, di lagu 7 menit, 10 menit itu, Anda akan lihat ada bagian panjang antara, saya lupa nama bagian apa di musik ya. Tapi ada intronya atau apa bagiannya, itu panjang sekali. Panjang sekali. Karena di situ hanya permainan musiknya aja. Permainan musiknya panjang sekali. Antara stanza ke stanzanya. Ada bagian yang panjang sekali. Lalu ketika alat nyanyi, ketika lagu itu udah selesai, betul-betul dibuat reda. Betul-betul dibuat sampai habis, sampai saat betul-betul saat tadinya sudah dibawa naik ke puncak gunung, mountain top experience, tiba-tiba dibawa langsung terus sampai ngalir, sampai damai, sampai jelas, sampai luas. Jadi saya lihat ada banyak sekali penekanan dinamika yang berlebihan. Dinamika itu penting, tetapi ketika ada penekanan berlebihan, itu lebih memancing sentimental, perasaan. Ketika lagu itu memancing emosi dan sentimental saja, dan mengabaikan elemen-elemen yang lain, Anda akan pulang dengan spiritual ecstasy, feeling high. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Jadi, Anda akan meluap-luap, ya, tidak ada yang salah dengan perilaku meluap-luap, saudara. Tetapi kalau Anda meluap-luap, tapi nggak ada firman Tuhan, itu namanya kaleng yang Anda ketok, bunyinya nyaring. Jadi, yang dibawa pulang itu bukan ekspresinya. Yang dibawa pulang adalah firman Tuhannya, yang membuahkan dalam perbuatan baik. Tetapi kalau ibadah itu tidak ada ekspresinya, ibadah itu juga ibadah mati. Seperti di kuburan, saudara. Di kuburan mungkin lebih hidup kali kadang-kadang. Jadi karena ada tangisannya, ada dinamikanya. Jadi saya ini mengajak kita semua untuk betul-betul menganalisa dan duduk dan seleksi baik-baik lagu-lagu itu. Dan apakah kita itu sudah sesuai dengan elemen-elemennya? Itu tantangan kita. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang di grup chat ya. Saya tidak mau melakukan. Boleh nambahin dikit ya? Silakan. Rocky. Boleh nggak? Ya, silakan. Oh iya, makasih buat topiknya, bagus sekali gitu. Saya suka juga. Kalau saya boleh menyimpulkan, boleh. Kalau saya simpel kalau soal keibadah gitu ya. Kalau buat saya, tapi kalau misalkan yang lain beda nggak masalah. Kalau saya nggak cocok, saya tinggalin. Nggak cocok di hati saya tinggalin. Bukan berarti saya nggak suka. Jadi pernah, kita ngomong konteks soal ibadah ya. Saya suka dengar segala musik. Ngomong sekarang konteksnya musik deh, karena saya main musik juga. Kebetulan profesi saya juga adalah pelukis, ilustrasi. Jadi saya tahu banget seni bagaimana. Saya dengerin semua aliran musik. Semua aliran juga saya dengerin lah. Suatu saat, saya diundang ke sebuah sekte, gereja. Gak usah disebut. Yang tadi disebutin ada di situ lah. Di sebuah daerah. Gereja yang lain udah pernah dimasukin. Nah, satu saat saya masuk ke situ. Kamu datang ya, saya undang ke gereja saya lagi ada ulang tahun. Sebut saja gereja dengan tiga singkatan gitu ya. Sebuah daerah gitu. Begitu saya buka pintu, langkah pertama saya masuk, ya kan? Tiba-tiba mulai dengan bahasa Yamaha Honda gitu kan. Loh, bukannya saya nggak suka, tapi hati ini menolak gitu loh. Jadi apa yang saya lakukan? Ya saya tutup lagi pintunya, saya cabut pulang ke rumah. Nggak jadi ikut perayaan itu gitu loh. Padahal itu teman sendiri yang ngajak. Dengan saya kesimpulan, sebenarnya balik lagi ke apa yang kita rasain sih. Kalau saya seperti itu. Apa yang udah kita jalani dari kecil mungkin udah terbiasa seperti ini dengan cara kita yang seperti ini. Dengan ada cara yang baru, kita nggak cocok, ya udah tinggalin aja. Sesimpel itu sebenarnya. Dengan pemaparan yang tadi, dan mungkin banyak yang kesana kemari, pendeta mungkin mau mengarahkan kesini kesana, juga teman-teman ada yang bingung juga. Kalau saya
bisa kalau teman-teman mau ikutin juga nggak apa-apa. Kalau lo nggak cocok sama hati lo, ya udah tinggalin aja. Dengerin Hillsong. Kalau misalkan ngomong Hillsong, saya suka nggak? Secara musik saya nggak suka, gitu loh. Saya lebih suka musik orang hitam. Jiwa saya lebih terangkat. Apakah lagu Sion nggak salah? Nggak salah sama sekali, bagus banget. Semua itu personal kalau saya ngeliat sih, kalau itu. Ya, tapi tentunya tetap kembali kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan ya. Cuman yang mau saya tekankan adalah, kalau lo nggak cocok, ya udah cabut aja, gitu. Daripada kerohanian makin rusak, udah. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Rocky atas tambahannya. Pendeta mungkin masih banyak ya pertanyaannya. Yang ini kan antusias sekali kita untuk bertanya gitu ya. Tapi mungkin kita boleh dengarkan renungan tutup sahabat dulu. Dari Om Bambang Tiono kami persilakan untuk memberikan renungan tutup sahabat. Baik, selamat sahabat. Terima kasih pendeta. Apakah suaranya bisa terdengar? Dengar Om. Terima kasih pendeta Wilson. Waduh, maaf nggak, waktunya sudah di sana sudah pagi pendeta ya. Mengorbankan waktu pendeta. Baik, saya share singkat aja memberikan renungan untuk sahabat kita. Bagaimana kita mengatasi ketidakpastian ya, mengatasi ketakutan. Karena kita lihat sekarang ini kondisinya memang benar-benar kadang-kadang membuat orang mengalami ketakutan ya. Masih banyak kehidupan kita yang akan kita jalani ya. Masih banyak hari yang akan kita lalui. Dan kita sebenarnya sangat butuhkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman dan pemberi janji yang pasti akan apa yang kita buat pada hari-hari depan ini. Jadi firman Tuhan akan saya share pada untuk menghadapi minggu pekerjaan kita, diambil daripada Mazmur 31 ayat 2 dan 3. Dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadikanlah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ini ada suatu ungkapan awal yang menjadi pedoman bagi kita untuk mengakui bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa untuk menempatkan kita di posisi yang aman dalam kehidupan kita sehari. Dan dia adalah Allah kita, yaitu Yesus Kristus ya. Penulis Mazmur 31 adalah Raja Daud. Kalau kita lihat pengalaman Raja Daud di sini bagaimana dia menghadapi ketakutan yang melanda orang Israel, menghadapi hal-hal yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Kita tahu bahwa Raja Daud pada waktu dia seorang gembala dan dia baru saja mendapat pengurapan di zaman kerajaan Israel yang Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Pada waktu itu dia berkunjung ke saudara-saudaranya yang ada di medan peperangan, dan dia mendengar peperangan itu sangat hebat pada waktu dia ada di kemah itu. Dia mendapati orang Israel termasuk Raja Saul sangat ketakutan. Dan mereka berkumpul tapi mereka tidak ada semangat untuk berperang. Ya, seperti orang-orang dahulu, orang Israel sangat disegani oleh orang-orang bangsa-bangsa lain ya di sekitarnya. Dan Raja Saul adalah raja yang pertama, raja yang terpilih dan tinggi besar badannya. Tapi tidak lebih besar daripada pemimpin daripada orang Filistin itu, yaitu Goliat. Kalau kita dapati dalam ayat firman Tuhan hari ini, di mana dikatakan bahwa Daud sementara mengantar bekal kakaknya, dia mendapat tantangan dan Daud menawarkan diri kepadanya, menawarkan diri kepada Saul untuk berperang karena orang Filistin telah menghina bangsa Israel. Jadi mereka tidak berperang secara frontal ya, tetapi mereka seperti mengadu ayam karena dia tahu bahwa kalau dia berperang secara frontal mungkin Tuhan berserta dengan dia ya, setara orang Israel. Jadi mereka mengadu antara jagoan mereka dan dia tahu bahwa walaupun Saul tinggi besar, tetapi mereka punya jago lebih tinggi besar yaitu Goliat. Ya. Raja yang tinggi besar ya, Saul. Saul adalah raja pertama dan dia sangat ketakutan dan tidak berani. Ya, dia sangat tidak berani. Tetapi setelah itu muncullah Daud.
orang yang sederhana dan sangat polos sekali. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27, di sana dikatakan gini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Daud di sini dianggap bodoh dan dianggap lemah, tidak berkepandaian, dan seorang gembala yang dianggap derajatnya paling rendah, ya kan? Mengembalakan domba. Memang betul pengalaman dia berperang melawan singa atau beruang, tetapi itu adalah hanya sebuah binatang, ya kan? Dia tidak pernah berperang melawan manusia, ya kan? Apalagi dengan seorang yang pemimpin pemimpin perang ya, seperti Goliat yang betul-betul sangat terampil memainkan pedang. Dan Daud menawarkan diri kepada Saul sebagai untuk berperang melawan Goliat. Saya akan cepat sekali sini bahwa bagaimana kita menghadapi masalah ketakutan ini seperti yang Daud ajarkan kepada kita. Ada 5 langkah di sini yang dibuat Daud, ya kan? Yang pertama, dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Dikatakan pertama, pula kata Daud Tuhan. Jadi dimulai dengan kata Tuhan. Daud setiap kali berbuat sesuatu, dia selalu menyebut Tuhan pertama kali dalam hidupnya. Langkah pertama dalam mengalahkan musuh ketakutan kita adalah Tuhan. Semua orang sudah ketakutan semua ya, mengenai COVID-19. Kemarin waktu Vesper juga istri saya bilang bahwa ada didoakan juga perawat-perawat di RSA Bandung, karena mereka baru menghadapi pasien yang setelah dicek rapid tidak hasilnya positif, tetapi setelah pulang dan kembali lagi mengalami dicek lagi ternyata di swab positif ya. Jadi akhirnya masuk dan semua ketakutan semua termasuk dokter dan perawatnya itu. Jadi hanya Tuhan yang tadi setelah dapat berita juga bahwa setelah dicek semua dokter RSA yang merawat pasien itu ternyata hasilnya negatif. Jadi puji Tuhan ya, karena berkat doa-doa dari jemaat semua ya. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan virus ini ya, karena memang tidak bisa orang mengalahkan yang tidak bisa kelihatan ini ya, COVID ini ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang sudah kurang pendapatan, dalam keadaan sulit, mendapat masalah rumah tangga ya, karena keadaan gini. Kita dalam kebingungan atau kebimbangan di dalam menghadapi masa di depan kita nih. Setelah kita belajar dari Raja Daud ya, Daud mengingat Tuhan dan dia bilang Tuhan terlebih dulu. Karena apa? Karena Tuhan membuat sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya kan? Banyak hal yang Tuhan bikin dalam kehidupan kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya dalam Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Melihat contoh konkretnya ada dalam Kejadian 18 ayat 14, di mana ketika Tuhan berkunjung kepada Abraham dan Abraham memberikan seorang anak yaitu pada usia 100 tahun ya, pada saat itu 99 tahun dijanji. Dan 100 tahun di depan. Usianya sangat tua sekali. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mungkin. Bagi Tuhan ya, semuanya mungkin. Ya. Tuhan sendiri berkata, ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Maka Raja Daud menyebutkan kata Tuhan yang pertama. Ingat, Tuhan adalah langkah yang pertama supaya kita dapat mengalahkan ketakutan dan menghadapi hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari. Langkah kedua, dan Raja Daud berkata dalam ayat 37 itu. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa. Apa artinya ini? Bahwa Daud mengingat masa lalu, masa yang ada di belakangnya, di mana dia dipimpin, dipelihara, dan dijaga oleh Tuhan. Sebenarnya bukan hanya COVID-19 ini yang berusaha membinasakan kita ya. Sebenarnya COVID ini karena ada pandemi ya. Tapi kalau tidak ada COVID, banyak hal-hal yang dalam kehidupan umat kita ya, penyakit jantung, kanker, semua diabetes, semua sebenarnya berbahaya semua ya. Banyak orang yang menderita karena penyakit itu semua. Tapi kalau karena COVID ini pandemi, maka semua orang mengalami ketakutan yang luar biasa ya. Kalau kita bisa hidup sampai saat ini dan dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, demikian pula Raja Daud. Raja Daud mengingat apa yang terjadi di belakangnya dan merefleksikan apa yang ada di depannya. Nyonya White menuliskan mengatakan begini, kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita hadapi di masa yang akan datang, kecuali kita melupakan apa yang sudah terjadi di masa yang lalu, yang sudah kita jalani. Jadi langkah kedua ini adalah making the past as your lesson. Artinya jadikan sesuatu di belakang itu sebagai pelajaran kita semua untuk mulai ke depan. Bahwa Tuhan sudah membimbing kita pada masa yang sulit, Dia akan selalu menuntun kita pada hari yang ke depan. Langkah ketiga, ya kan?
Dalam ayatnya 38 dikatakan Daud adalah gembala yang ditawarkan untuk memakai jubah untuk buat jubah perang, kan? Dan akhirnya Daud, kita tahu bahwa akhirnya baju dilepaskan karena tidak cocok dengan dia. Artinya bahwa Daud tidak perlu merasa jadi orang lain ya di dalam kehidupannya. Jangan berpura-pura menjadi orang lain ya, pretending ya. Seringkali kita berpura-pura menjadi orang lain ya. Kita suka meniru ada di satu orang, ya kan? Meniru gaya hidup seseorang lain, ya kan? Jadi pelajaran Daud ini, jadilah diri sendiri. Jangan memakai pakaian orang lain. Ya. Pakailah cara Anda, tampillah diri Anda. Daud tidak malu pada waktu dia berperang melawan Goliat memakai pakaian seperti gembala. Suatu profesi yang sangat rendah sekali ya di mata itu. Ya, tetapi Daud tidak pernah malu karena dia tahu bahwa Tuhannya bersama dengan dia. Raja Daud melepaskan apa yang dipakaikan oleh Raja Saul kepadanya karena itu bukan miliknya. Ya, itu menjadi pada kita menjadi kalau kita mempunyai masalah di dalam pekerjaan kita, beritahukanlah kepada jemaat, doa sama-sama. Ada banyak orang yang malu ya, mengutarakan apa menjadi kendala di dalam pekerjaannya ya. Dia pretending bahwa dia seolah-olah masih hidup masih di tengah-tengah ekonomi yang kuat. Dia tahu bahwa dia sudah di bawah ya. Jadi jadilah seperti diri sendiri ya. Tidak malu mengakui bahwa kita memang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Langkah keempat dalam ayat 40. Ini sangat menarik ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dia mengambil tongkatnya di tangannya. Kalau kita baca, apa artinya? Biasanya orang mengambil tongkat itu dari tanah atau dari tempat yang lain. Tapi dia mengambil tongkatnya dari tangannya. Daud adalah seorang gembala. Dia memiliki dua benda yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi waktu dia mengembalakan dombanya. Satu adalah gada, yaitu ujungnya yang ujungnya runcing dan membesar di belakang, panjang 1 meter, itu gunanya untuk melawan singa, melawan harimau, melawan beruang ya. Dan satu lagi adalah tongkat. Tongkat itu selalu lebih tinggi daripada gembala. Kalau kita pernah ke gereja Seli ya, kita melihat bahwa digambarkan Tuhan itu memakai tongkat yang ujungnya melengkung yang selalu lebih tinggi daripada orangnya ya. Jadi tongkat itu selain diperlukan untuk menolong, untuk menyelamatkan, tetapi itu adalah simbol daripada kepemimpinan. Kalau kita lihat selalu di dalam berita-berita, kita lihat Panglima ABRI ya, selalu dia memegang tongkat. Kalau dia memegang memimpin upacara itu adalah simbol kepemimpinan dia, tongkat kepemimpinan. Masih kita ingat tongkat Harun yang berbunga ya, di dalam tutup pendamaian, di dalam tutup Grafirat, dalam box yang ada 10 hukum itu, ada mana juga. Dan tongkat Harun itu artinya bahwa dari hal yang mustahil Tuhan telah menuntun orang Israel menjadi mungkin. Dan Daud memegang tongkat itu tidak pernah lepas dari tangannya dan selalu dia bawa. Pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi tongkat dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya kan? Tongkat itu melambangkan adalah firman Tuhan. Tongkat itu yang memimpin kita semua, yang memimpin kita menghadapi hari-hari yang akan datang adalah firman Tuhan. Daud selalu membawa tongkatnya dengan dimanapun dia pergi. Dengan maksud adalah bahwa dia adalah wakil daripada Israel. Dan dia ditunjuk oleh Allah untuk berperang. Dengan membawa tongkat itu artinya Daud akan mengembalakan orang Filistin yang sangat kurang ajar itu, yang sangat menghina Allah orang Israel ya. Jadi Daud membawa selalu tongkatnya ya. Jadi pelajaran bagi kita, dimanapun kita pergi, bawalah Alkitab saudara dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan arsitek ya, tapi Alkitab ya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kelima, yang terakhir ini adalah dalam ayat 46 dikatakan Daud ya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku ya. Jadi langkah kelima ini adalah bertindak sesuai dengan imanmu. Daud di dalam pengalaman imannya belum pernah berhadapan dengan manusia. Dia belum pernah membunuh orang dia. Yang dia bunuh selalu singa, beruang, dan baru kali ini dia berhadapan dengan manusia. Dan dia baru tahu berhadapan dengan manusia raksasa ya pada saat ini ya. Tetapi Daud berjalan sesuai dengan pengalaman imannya yang sebelumnya. Ya. Daud bertindak sesuai dengan pengalaman imannya. Dan Daud katakan, hari ini Tuhan akan serahkan engkau ya. Hari ini kesempatan kita untuk mengalahkan musuh kita. Hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini Tuhan akan memberikan kepastian untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga pada masa-masa berikutnya. Jadi
keselamatan diberikan kepada kita, saudara-saudara kasih, supaya kita tidak mengalami ketakutan ya. Hari ini Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada ayat yang di sini dikatakan bahwa Markus 9:23 dikatakan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Dengan kata lain, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Jadi menghadapi hal-hal yang tidak tentu ini, biarlah kita belajar dari pengalaman Raja Daud ya. Karena 6 hari depan kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak tahu ya, tidak tahu pasti apa yang terjadi bagi kita. Mari kita percaya pada Allah kita hari ini, dan mari kita memakai tongkat dan percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita, selalu menuntun kehidupan Daud, dan juga dia akan menuntun kehidupan kita bila mana kita berserah padanya. Tuhan memberkati kita semua, biarlah hari Minggu pekerjaan ini kita selalu serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi rencana kita. Amin. 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 Terima kasih ya Om Bambang atas pelajaran dari firman Tuhan untuk menutup hari Sabat kita pada hari Sabat ini. Sebelum kita bernyanyi lagu tutup, kami berikan kesempatan kepada Pendeta Huta Barat. Ya, halo. Bagaimana? Ya, Pendeta. Ya. Ini kata-kata terima kasih maksudnya bagaimana? Iya, Pendeta. Oh, baik. Baik, Wilson, sebenarnya saya panggil Bere ya kalau dalam Tapanuli, keponakan dari kakak. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih oleh karena kesediaannya melayani Jemaat Chenli dan telah membekali kembali dengan topik yang baru pada Sabat sore hari ini. Kiranya tidak jemu-jemu untuk membagi makanan rohani bagi Jemaat Chenli di kesempatan pendatang bila ada waktu. Tuhan memberkati Pendeta Wilson dalam pelayanan dan tugas dan kehadiran dimanapun saja berada. Kiranya boleh menjadi terang, khususnya dalam hal memberikan materi-materi ataupun makanan rohani firman Tuhan. Baik. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, mungkin Pendeta Wilson ada yang mau disampaikan tadi. Kami persilakan. Ya, ini memang seperti sinetron ya, to be continue ya. Tapi mudah-mudahan to be continue-nya lebih positif dari acaranya. Jadi masing-masing kita dipancing bukan dengan emosi ya, bukan dengan ngotot, dengan amarah, tapi dengan roh takut akan Tuhan dan terus mencari Alkitab. Sebelum saya sambut dari pernyataan dari Bapak Pendeta Huta Barat dari Amamboro ya, ini ada sedikit kutipan yang saya share dari tulisan Ellen White. Dan saya ini akhir kata dari saya ingin mengajak kita semua bukan saja menikmati lagu, tapi menguji. Menguji itu bukan artinya menghakimi, saudara. Menguji itu artinya kita menyelidiki, mempelajari, memaknai, supaya kita bisa menghidupi. Kalau kita cuma menikmati, tapi tidak mempelajari, berarti kita hanya seperti bystander. Kita hanya seperti, hanya orang spectator. Dan seperti biasa, orang Indonesia kan cuma jago komentar ya, kalau main bola ya. Saya nggak bilang di gereja, saudara ya, main bola. Lebih banyak komentarnya daripada latihannya. Jadi, jangan kita seperti itu ya, karena itu yang pelatih kita, yang orang Korea itu udah bagus dia yang latihnya. Jadi, kita harus banyak latihan, harus banyak pembelajaran, banyak pemuritan. Lebih digerakkan lagi, pembelajaran yang dalam. Jadi, jangan kita juga jemu-jemu juga membuka Alkitab. Jangan kita mudah letih membuka Alkitab. Kalau Anda diajak berdiskusi, kalau saudara-saudara menemukan diri saudara sedang dalam debat atau sedang mencari jawaban, buatlah yang konstruktif, ya. Buatlah yang membangun dan mengangkat,
Jangan menjatuhkan. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, membuka Ellen White, banyak sekali pekabaran-pekabaran yang perlu kita terima, yang perlu kita pelajari, dan perlu kita bagikan. Satu ciri dan tanda pasti bagi mereka yang dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus ialah akan ada kedamaian, akan ada ketenangan, dan akan ada kemenangan. Inilah tanda-tanda ciri-ciri orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, jadi dikatakan oleh Ellen White, hanya Roh Kudus akan menciptakan entusiasme yang sehat. Perubahan yang sehat itu adalah pembaharuan pikiran, mental, emosi, dan jiwa, perbuatan, dan sosial. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan akan menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap pelaku firman Tuhan akan hidup dengan hikmat dari Tuhan. Dan setiap orang yang hidup dari hikmat Tuhan akan memikirkan hal-hal yang selurus dan selaras dengan hukum Tuhan. Jadi orang-orang seperti inilah yang menerima dan mengasihi kebenaran akan bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi kalau Paulus katakan melatih tubuhku adalah baik, tetapi yang lebih baik lagi ialah ketika saya bisa melatih kerohanianku, membangun imanku, membangun kesalehan, membangun kepercayaan kita lebih lurus dan kembali kepada jalan sebenarnya. Dan ingat, saudaraku, kalimat terakhir dari kutipan yang saya paste di sini. The most profitable meetings for spiritual advancement are those which are characterized with solemnity and deep searching of heart. Kalau Anda selesai dari ibadah ini, mendapatkan kekhusyukan, mendapatkan ketenangan, sukacita, kudus, dengan pemikiran dan hati, emosi, jiwa yang betul-betul terus mencari dan terus bertekun dalam firman Tuhan, itulah kita bisa tahu tanda bahwa kita sudah diberkati. Dipenuhi dengan banyak ketulusan hati dan kerendahan hati, maka saya percaya tidak ada batas yang bisa menghalangi pertumbuhan gereja dan kebenaran boleh dinyatakan di generasi kita. Dan itu bisa mulai dari masing-masing kita. Sekali lagi terima kasih kepada Jemaat Chenli dan juga Jemaat Cempaka Mas. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Luta Barat Amang Boru dan juga segenap anggota majelis dan setiap anggota jemaat, anak Tuhan, kiranya Tuhan berkati kita. 1 minggu depan ini adalah sebuah kesempatan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Wilson. Baik, kita akan menutup perbaktian kita. Kita bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 483, akan di-share oleh host. Nanti doa tutup sahabat akan dibawakan oleh Pendeta Wilson Aritonang.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, sepanjang hari Sabat-Mu ini Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu. Kami melihat, menyaksikan kebesaran-Mu. Dan kami mendapatkan berkat yang melimpah melalui persekutuan iman bersama anak-anak Tuhan. Bahkan sampai saat ini ya Tuhan, kami terus dikenyangkan, disegarkan, dan diingatkan, diluruskan oleh firman Tuhan, pekabaran Tuhan mengenai akhir zaman ini ya Tuhan. Kami hanya hidup setiap hari dengan iman berjalan mengandalkan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami hidup berjalan dengan kepercayaan atau kemenangan, kesuksesan kami hari yang lampau, atau perbuatan kami yang sendiri yang kami buat, yang kami banggakan, kami hanya akan berujung dalam binasa. Kami tidak boleh bergantung pada daging ini, karena kami tahu hanya ada banyak frustrasi, kekecewaan, penderitaan, dan bahkan banyak penderitaan. Ya Tuhan, kami rindu untuk hidup hanya berdasarkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk setia dalam setiap firman-Mu ya Tuhan, ketetapan-Mu, hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Karena Engkau lebih dahulu menyatakan kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarilah kami Tuhan. Bantu kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap langkah yang akan kami ambil untuk memasuki minggu yang baru Tuhan, setan akan terus menaburkan bibit-bibit kegelapan. Sekam-sekam dan gandum itu akan terus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin selalu hidup berakar dan berjangkarkan oleh firman-Mu ya Tuhan, yang membawakan banyak-banyak iman dan pengharapan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berikanlah kami sukacita dalam pikiran dan hati kami. Dan buatlah kami Tuhan lebih gemar, lebih giat, dan lebih rajin lagi Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, ketika kami telah mendengarkan banyak firman-Mu sepanjang hari Sabat ini. Buatlah kami memasuki minggu baru dengan menjadi sebagai saksi-saksi-Mu yang tanpa takut dan hanya takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menceritakan dan menyatakan, mengkabarkan firman-Mu, kebenaran-Mu, kedamaian-Mu, Injil, kekekalan Tuhan di generasi kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja dan firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Bagi kami yang menerima firman-Mu hari Tuhan, hamba-Mu mendoakan kiranya berkat-Mu tercurah bagi masing-masing kami. Dalam penyerahan diri, dalam kerendahan hati Tuhan, Tuhan berkati kami Tuhan sampai Maranatha. Kiranya kasih Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus boleh menyertai masing-masing kita sampai pada kedatangan kedua kali. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.